saudara-saudara. Hari ini saya percaya Tuhan selalu menjaga dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama memuji Tuhan, membuka hati. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Liku-liku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu datang kembali kepadamu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan channel YouTube ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, pulihkan keadaan hati, jiwa, roh mereka Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu saat ini. Untuk itu ya Bapa, beracaralah Kau melalui channel YouTube dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus dan Roh Kudus yang memimpin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Pengkhotbah 5 ayat 1-6. Kemarin saya sudah membagikan cerita tentang Raja Salomo. Sekarang saya akan membagikan ayat pengkhotbah adalah tulisan yang Raja Salomo buat. Bagaimana hikmat yang dia dapat dari Tuhan dia tuangkan di ayat pengkhotbah ini, dan bagaimana Tuhan memimpin setiap tulisan-tulisan yang dia boleh buat untuk menguatkan kita, dan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Judulnya takut akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tetapi tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya.
Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Saya hanya akan menyampaikan di ayat 1 sampai 6. Di sini saya akan bahas satu demi satu ayat. Di ayat yang pertama, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat jahat. Jadi gini, kalau kita ke gereja, ya ke gereja dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan ke gereja untuk mau menampang diri, bukan ke gereja lalu sampai sana pikiran kita kemana-mana, sehingga pada saat kita pulang dari gereja kita tidak mendapat hikmat, tidak mendapatkan apa yang tadi hamba Tuhan sampaikan. Tetapi saat kita datang ke gereja, datang ke rumah Allah, itu sungguh-sungguh kita membuka hati untuk Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Jadi di ayat ini dikatakan kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. Banyak orang yang sekarang kadang-kadang ke gereja, yang penting rutinitas, saya ke gereja, sudah duduk diam, mendengarkan, pulang. Tetapi begitu sampai di sana banyak orang yang menggosip, si ini, si itu. Jadi itu perkataan orang-orang bodoh yang hanya datang menjelekkan orang-orang yang ada di dalam kehidupannya. Jadi bukan datang untuk menyembah Tuhan, bukan datang untuk memuji Tuhan, bukan datang untuk berserah, tetapi perkataan-perkataan yang tidak baik keluar dan pikiran-pikiran yang jauh. Jadi Tuhan mau kalau kita datang ke rumah Bapa yang di surga, yaitu gereja ataupun persekutuan, sungguh-sungguh kita dengar hikmat apa yang disampaikan hamba Tuhan. Jangan datang pikirannya kemana-mana, sehingga pada saat pulang, apa ya tadi pendeta bicara apa ya. Jadi kalau kita datang ke persekutuan, kalau kita datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, karena hamba Tuhan itu utusan Allah, menyampaikan dan memberi kekuatan bagi kita. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan bertele-tele. Berdoa jangan bertele-tele. Oh Tuhan, saya mau ini, mau itu, mau apa. Tidak. Cukup katakan, Tuhan terima kasih. Aku ucapkan syukur penyertaan Tuhan sampai detik ini. Jangan Tuhan aku mau ini, mau itu. Itu adalah perkataan yang sia-sia. Saudara, sebelum saudara meminta, Tuhan sudah tahu apa yang kau perlukan. Tetapi agungkan Tuhan, pujikan, penyembahan, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan yang kita terima dari Tuhan. Bukan baru datang lalu minta ini itu. Itu adalah perkataan yang sia-sia, sehingga Tuhan tidak mendengar doa-doa yang bertele-tele. Dan yang ketiga, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikianlah percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi perkataan yang keluar dari kita adalah perkataan yang baik, bukan sumpah serapah. Hari-hari yang boleh kita lalui, jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu, marah pada Tuhan dengan situasi yang keadaan sekarang ini. Kita tidak punya uang, kita kecewa pada seseorang, kita tidak mendapatkan jawaban doa-doa dari Tuhan, lalu kita marah sama Tuhan. Tuhan tahu apa isi hatimu, Tuhan tahu yang terbaik untuk dirimu. Itu poin yang ketiga. Jadi perkatakanlah yang baik, yang enak didengar. Poin yang keempat, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita manusia, pakai mulut kita baru pikirannya belakangan. Jadi berkata dulu baru pikirnya belakangan. Begitu kita sudah bernasar, aduh tadi saya sudah nasar, tapi bodoh, Tuhan nggak tahu. Jangan salah saudara-saudara. Kalau kita sudah bernasar sama Tuhan, sampai dimanapun kau akan dicari.
percaya. Saya pernah mengalaminya. Waktu saya lulus dari teologi ya, saya bilang, Tuhan, aku akan menjadi hamba Tuhan, aku akan menjadi hamba Tuhan, aku akan menjadi apa yang Tuhan mau. Tapi kenyataannya saya sibuk dengan kerjaan saya sebagai wanita karir. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih saya penyakit. Mau dimanapun saya dikejar. Dalam mimpi Tuhan datang. Jadi saudara-saudara, hati-hati kalau bernasar. Kita punya tanggung jawab. Jangan sampai nasar itu akhirnya kalian tidak lakukan, akan berakibat buruk bagi kita sendiri. Yang kelima, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya itu. Lebih baik kita jangan bernasar. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, cukup katakan, Tuhan, aku mengucap syukur dan terima kasih. Tetapi jangan langsung, nanti kalau saya udah dapat ini, saya nanti begini. Tidak. Lebih baik sih tidak usah mengucapkan, tetapi melakukan tindakan. Kalau engkau diberkati Tuhan, berkatilah orang lain. Berkatilah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Karena Tuhan lihat hati. Apakah orang ini pantas aku berikan hartaku? Apakah orang ini pantas aku percayakan kekayaanku? Itu yang Tuhan lihat. Tapi 1 kali percayaan Tuhan berikan pada kita, kita tidak pergunakan, Tuhan tidak akan memberikannya bagi kita. Dan poin yang 6 terakhir, janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Nah, terkadang saya sering sekali melayani banyak orang. Pada saat saya sampaikan hikmat Tuhan, firman Tuhan, mereka ada yang mengabaikan, menyepelekan. Lalu begitu saya sudah ingatkan, ada si A pamannya ya, kamu jangan begini. Dia abaikan, dia anggap angin lalu. Tiba-tiba begitu dia mengalami musibah, dia baru lari, Bunda, saya kena musibah begini-gini. Karena saya berdosa kan ya. Lalu dia bilang, saya hilaf, Bunda. Nah itu, hamba Tuhan adalah utusan penyampai, penyambung Tuhan. Lidah Tuhan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Tetapi kadang kalau kita menyampaikan hal yang tidak enak, dia bilang, itu bukan buat saya. Saudara-saudara, saat firman disampaikan, janganlah engkau tegar hati, tegar tekuk, ataupun keras hati, tetapi terima firman Tuhan itu. Baik untuk engkau dengar, baik untuk engkau jalankan. Jadi, saudara-saudara, hari-hari yang boleh kita lalui, belajar bersyukur. Kitab pengkhotbah ini, di mana Raja Salomo buat adalah supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk hidup kita ke depan? Poin-poin dari 1 sampai 6 adalah sebuah nasihat untuk kita lakukan kehendak Tuhan. Jangan sembarangan bernasar sama Tuhan, tetapi pikir dulu. Kalaupun engkau sudah mengucapkan, lakukan. Tuhan itu suka pada orang yang menepati janjinya. Tuhan itu suka pada orang yang peduli pada sesamanya. Tuhan itu suka pada orang yang rendah hati, yang mau dibentuk. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman. Kita ambil seperti Raja Salomo, bagaimana hikmat Tuhan terjadi atas kehidupannya, dan kita pun bisa meraih seperti Raja Salomo. Apakah saudara-saudara ingin seperti Raja Salomo, menjadi orang yang sukses dan berhasil? Mari kita ambil ayat ini dan kita jalanin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk kehidupan kami, Tuhan. Kami mau hidup kami dipimpin oleh-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah penjunan bagi kehidupan kami, kekuatan bagi kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu. Kasih bangsa kami Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memulihkan
yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, dan dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita yang terima berkat. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Jangan lupa subscribe dan berkati.